Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Patriona Amanda Putri dengan nomor BP 19.85-2012. Pada kesempatan kali ini saya akan memperhatikan hasil penelitian saya dengan judul Upaya Uni Eropa dalam mencapai keamanan energi di tahun 2021-2022. Pada bersatu yaitu energi menjadi kebutuhan pokok karena energi ini dapat menjadi penggerak dalam meningkatkan ekonomi, industri hingga kegiatan rumah tangga. Integrasi energi di Uni Eropa sendiri sudah ada sejak tahun 1991 ditandai dengan pendirian Komunitas Batubara dan Baja Energi Uni Eropa atau dikenal dengan European Coal and Steel Community. Kemudian beranjak ke 2 tahun yang menjadi fokus penelitian kali ini adalah tahun 2021 dan tahun 2022. Tahun 2021 terdapat 3 insiden energi, yaitu pertama Rusia ini memangkas 60% ekspor gas alamnya ke Uni Eropa. Kemudian Gazprom ini merupakan perusahaan gas energi Rusia ini mengurangi pasokan gas alamnya ke Uni Eropa sebesar 13,6 bilion kubik meter. Kemudian di tahun yang sama di bulan Desember, artinya tingkat penyimpanan gas itu lebih rendah di tahun sebelumnya dengan total penyimpanan cuma 690 terawatt per hour. Kemudian beranjak ke tahun 2022 yang menjadi keadaan energi semakin memburuk, yaitu dengan adanya pemotongan gas alam melalui pipa aliran Nord Stream 1 hingga penutupan secara total di bulan September tahun 2022, yang mana keadaan energi ini memperburuk pasokan gas alam Uni Eropa dan menyebabkan tingginya harga listrik Uni Eropa. Menurut rumusan masalah, dengan adanya keadaan energi di tahun 2 tahun sebelum itu, Uni Eropa ini perlu berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, untuk menjadikan kawasan Uni Eropa ini menjadi kawasan yang independen dan tidak bergantung terhadap sumber energi dari Rusia. Masuk ke pertanyaan penelitian, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan yang timbul adalah bagaimana upaya Uni Eropa dalam mencapai keamanan energi di tahun 2021-2022. Kemudian tujuan penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan serta menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam mencapai kemenangan energi di tahun 2021-2022. Kemudian masuk ke manfaat penelitian, yaitu secara akademis diharapkan memberikan pengetahuan bagi pembaca dan khususnya mahasiswa HI mengenai bagaimana upaya Uni Eropa dalam mencapai kemenangan energi tahun 2021-2022. Kemudian secara praktis memberikan kontribusi dalam pemikiran hingga pengambilan keputusan bagi pemerintah Indonesia, Kementerian SDM hingga organisasi terkait upaya bagaimana Uni Eropa mencapai keamanan energinya. Kemudian masuk ke pustaka, di sini penulis menggunakan 5 artikel jurnal sebagai bahan pendukung dari penelitian kali ini. Yang pertama ada implikasi sanksi ekonomi bagi Rusia terhadap potensi eskalasi harga minyak dan gas alam di distribusi pasar dunia. Kemudian ada yang kedua, ada aspek regarding the energy security in the Middle East. Yang ketiga ada European gas crisis is Gazprom responsible. Yang keempat ada impact assessment of energy sanction in geoconflict, Russian-Ukraine war. Dan terakhir ada impact of Ukraine war on global energy and food supply chains, a study of South Asia. Untuk kerangka konseptual, di sini peneliti menggunakan konsep energi security yang dijabarkan oleh Nelly Cabral Antoni dengan 5 variabel seperti yang telah ditampilkan pada slide. Kemudian masuk ke metodologi penelitian, yaitu pendekatannya secara kualitatif dengan jenis penelitiannya ada descriptive analysis, batasan penelitiannya adalah 2021-2022, kemudian unit analisisnya adalah upaya Uni Eropa, upaya unit eksplanasinya adalah keamanan energi, dan levelnya adalah di level sistem internasional. Teknik pengumpulan datanya adalah secondary data dengan teknik datanya adalah operasional konsep. Masuk ke bab 2 yaitu Uni Eropa dan krisis energi di tahun 2021-2022. Setelah dibahas sebelumnya pada bab 1 yaitu bagaimana keadaan energi 2021-2022 ini ternyata menjadi salah satu penyebab terganggunya keamanan energi Uni Eropa. Di tahun 2021 itu adanya tingginya permintaan energi Uni Eropa namun tidak sebanding dengan ketersediaan pasokan gas. Mana ketersediaan pasokan ini mengalami pemotongan atau hingga penutupan oleh Rusia di tahun 2021 pada bulan Juni dan hingga perusahaan Gazprom sendiri itu juga mengurangi pasokan gas alamnya sebesar 13,6 bilion kubik meter seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian hal ini mengancam aktivitas masyarakat Uni Eropa hingga mengancam keberlangsungan aktivitas di musim dingin atau winter ke depannya. Kemudian tahun 2022 adanya invasi Rusia ke Ukraina, kemudian adanya pemotongan hingga penutupan gas alam melalui pipa Nord Stream 1 ini memperburuk keadaan energi Uni Eropa hingga menyebabkan harga listrik yang naik. Kemudian ada ketergantungan energi EU. Produksi sumber energi EU ini ternyata lebih rendah daripada konsumsi, namun permintaan ini tinggi atau melebihi produksinya sendiri. Kemudian hal tersebut menyebabkan adanya ketergantungan akan impor energi EU.
Jika dilihat tahun 2020, Uni Eropa ini telah mengimpor 57,5% dari energi yang dikonsumsi dengan tiga negara EU tertinggi yaitu ada Malta, Siprus, dan Luxembourg yang hampir 90% itu mengekspor gas alamnya dari Rusia. Kemudian masuk ke secara spesifik bagaimana ketergantungan Uni Eropa terhadap energi Rusia. Ketergantungan Uni Eropa ini awalnya sudah memuncak setelah 1 bulan pasca invasi Rusia Ukraina, yang mana pada bulan Maret tahun 2022 Uni Eropa sendiri mengimpor gas alamnya sebesar 8,2 bilion kubik meter. Kemudian tahun yang sama ternyata Uni Eropa ini mengimpor kembali gas alamnya namun sedikit lebih rendah yaitu 2,5 bilion kubik meter. Kemudian masuk ke bab 3 yaitu kebijakan keamanan energi EU. Gambaran umum. Pada awal proses integrasinya, lembaga-lembaga Uni Eropa itu berfokus kepada ketahanan energi dan bagaimana daya saing energi. Namun seiring berjalannya waktu, adanya perubahan-perubahan fokus dalam kebijakan energi Uni Eropa seperti adanya perubahan iklim hingga keberlanjutan energi menjadi relevan. Kemudian di tahun 2019 ini, Parlemen dan Komisi Eropa menerapkan kebijakan dengan prioritas sebagai berikut. Mengadopsi kebijakan transformasional untuk dekarbonisasi sektor transportasi. Yang kedua, ada menyiapkan sistem listrik untuk meningkatkan substansial energi terbarukan. Kemudian yang ketiga ada memperkuat keunggulan komparatif Uni Eropa dalam teknologi rendah karbon. Dan terakhir ada mendorong dekarbonisasi industri. Masuk ke sumber energi Uni Eropa, saat ini bahwa energi Uni Eropa ini terbagi menjadi tiga, yaitu minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Produksi energi Uni Eropa di tahun 2021 ini mencapai 25.020 petajoule yang merupakan lebih tinggi sekitar 4,3% jika dibandingkan tahun 2020. Namun jika kita tarik secara satu dekade yaitu dari tahun 2011 hingga 2021, sebenarnya adanya tren negatif untuk produksi energi fosil, yang mana energi fosil ini adalah energi minyak, gas alam hingga batu bara. Namun tidak berlaku untuk energi terbarukan dan terus mengalami peningkatan produksi energi terbarukannya. Kemudian masuk ke konsumsi energi Uni Eropa. Minyak, gas alam, dan batu bara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan energi dengan konsumsi tertinggi di Uni Eropa. Kemudian konsumsi energi di Uni Eropa sendiri dibagi menjadi tiga kategori, yaitu untuk kegiatan rumah tangga, industri, hingga untuk kegiatan transportasi. Masuk ke keamanan energi Uni Eropa. Awalnya fokus keamanan energi Uni Eropa ini adalah mengenai biaya, efisiensi, hingga pasokan energi yang kompetitif atau daya saing seperti yang telah dijelaskan pada sebelumnya. Namun setelah adanya aneksasi Crimea yang dilakukan oleh Rusia tahun 2014 ini, pandangan mengenai keamanan energi itu telah berubah, yang mana keamanan energi mempertimbangkan bagaimana keamanan pasokan dan risikonya di geopolitik. Kemudian kebijakan energi Uni Eropa ini beroperasi dalam dua dimensi dua dimensi keamanan energi, yaitu ada dimensi internal dan dimensi eksternal. Pada dimensi internal ini diimplementasikan dan diatur dalam Traktat Lisbon dan paket energi 2 dan 3. Kemudian dalam dimensi eksternal itu diimplementasikan dalam pengaturan hubungan Uni Eropa dengan mitra energi Uni Eropa sesuai dengan Traktat Lisbon. Ada norma hukum sekunder seperti Direktif 2017/967 hingga norma-norma yang berlaku atau tercantum dalam perjanjian dengan mitra energi. Kemudian masuk ke bab 4 yaitu hasil penelitian kali ini, yaitu bagaimana upaya Uni Eropa itu mencapai keamanan energi di tahun 2001 hingga 2022. Setelah dijabarkan sebelumnya, peneliti menggunakan konsep energi security dengan 5 variabel. Yang pertama, variabel pertama adalah melalui security of supply, yang mana dikatakan adalah keadaan energi itu dianggap aman ketika terjadinya pengadaan pasokan energi yang cukup dan tidak terputus dari pasokan luar, sehingga Uni Eropa ini perlu berupaya untuk mencari supplier energi lain selain Rusia untuk menjaga keamanan energi. Kemudian peneliti ini menemukan 4 negara yang dapat menjadi negara alternatif dalam memasukkan gas alamnya ke Uni Eropa. Yang pertama ada pasokan energi dari Norwegia, kemudian dari Amerika Serikat, yang ketiga dari Turki, dan keempat dari Azerbaijan. Masuk ke Norwegia, di tahun 2021 itu bersama Rusia, Norwegia ini menjadi negara dengan ekspor gas alam tertinggi ke Uni Eropa. Namun di tahun 2022 ini situasi berbeda, yang mana Norwegia ini menjadi pemasok gas alam terbesar ke Uni Eropa dengan total 24,4%. Hal ini seiring dengan adanya pemutusan hingga penutupan pasokan gas Rusia ke Uni Eropa. Kemudian bulan Juni tahun 2022, Uni Eropa ini membentuk joint statement yang memperkuat hubungan kedua pihak di bidang energi dengan isi sebagai berikut. Pertama, menyetujui pentingnya produksi gas dan minyak Norwegia untuk keamanan energi Uni Eropa.
Kemudian yang kedua ada memperhatikan pentingnya pasar energi Uni Eropa sebagai pasar ekspor utama sektor gas dan potensinya di masa depan untuk kerjasama di bidang energi terbarukan. Masuk ke negara Amerika Serikat, Uni Eropa dan Amerika Serikat ini udah membentuk satuan tugas keamanan energi di bulan Maret tanggal 25 tahun 2022 dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan Uni Eropa dan terhadap energi Rusia termasuk mendiversifikasikannya gas alam dari Rusia. Kemudian Uni Eropa ini menjadi tujuan ekspor gas alam cair di tahun 2002 terbesar Amerika dengan menyumbang total hingga 64% dari total ekspor gas alam cair Amerika Serikat. Dan secara keseluruhan jika ditarik, Uni Eropa ini telah mengimpor gas alamnya itu sebesar 32,6 bilion kubik meter dan merupakan 2 kali lipat lebih tinggi dari target pemerintah Joe Biden atau pemerintah Amerika Serikat sebesar 15 bilion kubik meter. Kemudian masuk ke pasokan energi dari Turki yaitu melalui pipa Turkstream. Pipa Turkstream ini secara signifikan telah meningkatkan pasokan energinya di wilayah selatan dan tenggara Uni Eropa dengan total kapasitas gasnya itu sebesar 31,3 bilion kubik meter. Pipa ini membentang sepanjang 1.100 kilometer. Meskipun jika kita lihat grafiknya itu tidak begitu adanya peningkatan signifikan pasokan gas dari Turki, namun tetap adanya peningkatan secara cukup stabil dari Turki ke Uni Eropa ini di tahun 2001 hingga 2022. Masuk ke negara terakhir yaitu negara Azerbaijan di bulan Januari hingga Agustus tahun 2022, Azerbaijan ini telah menyalurkan 6,1 bilion kubik meternya itu ke Italia, kemudian 0,7 bilion kubik meter ke Yunani, hingga 0,2 bilion kubik meter ke Bulgaria, yang mana masing-masing naik sebesar 100 hingga 46 dan 68% total impor yang masuk ke Uni Eropa. Azerbaijan sendiri telah mengekspor 7,6 bilion kubik meter gas alam yang mana 46% itu telah dialokasikan untuk Uni Eropa melalui pipa Transatlantic Pipeline. Masuk ke variabel kedua yaitu bagaimana upaya Uni Eropa dalam mencapai keamanan energi melalui security as affordability. Dikatakan bahwa affordability itu merupakan keadaan energi yang dianggap aman ketika harga energi yang terjangkau dan biaya penyediaannya yang efisien serta tidak berdampak negatif pada sektor energi. Uni Eropa dapat meringankan harga energi dan melakukan pengefisiensian energi. Di sini peneliti menemukan beberapa cara atau 4 cara yang telah dilakukan Uni Eropa dalam melakukan efisiensi seperti ini dikatakan oleh penjelasan mengenai security as affordability barusan. Ada 4 cara, itu yang pertama ada reducing bills for European household and business, yang kedua ada European efficiency first principle, yang ketiga ada toolbox for action and support, dan terakhir ada energy platform. Pada reducing bills for European household and business, yaitu Uni Eropa ini berupaya untuk menciptakan harga energi yang terjangkau, terutama bagi konsumsi energi yang secara langsung merasakan dampak dari tingginya harga energi. Melalui Komisi Eropa di bulan September tahun 2022, Komisi ini melakukan usulan mengenai tindakan luar biasa untuk mengurangi permintaan listrik yang akan membantu mengurangi biaya listrik bagi konsumen. Untuk mencapai hal tersebut, Komisi Eropa itu menyuruhkan negara-negara Uni Eropa ini untuk mengurangi permintaan listrik sebesar 10% secara keseluruhan dan untuk membatasi penggunaan listrik itu pada jam-jam sibuk sebesar 5%. Kemudian pada yang kedua itu membatasi pendapatan untuk pembangkit listrik yang berbiaya rendah. Dengan harga gas yang tinggi, sebenarnya perusahaan listrik itu telah menghasilkan untung yang luar biasa. Sementara biaya pembangkit tetap rendah atau tetap segitu saja. Oleh karena itu, Komisi Eropa telah mengusulkan batas pendapatan Uni Eropa sementara sebesar 180 euro. Dimana setiap pendapatan di atas 180 euro itu akan dikumpulkan oleh negara-negara Uni Eropa dan akan dialihkan ke konsumen untuk mengurangi dampak energi yang tinggi. Masuk ke upaya yang selanjutnya itu energi efisiensi first principle. Komisi Eropa ini di bulan Juli tahun 2021 mengajukan paket kebijakan yang dikenal dengan energi efisiensi first principle dan diadopsi kemudian di bulan September tahun 2021. Energi efisiensi first principle ini memastikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hanya energi yang benar-benar dibutuhkan yang akan diproduksi. Yang kedua, ada investasi dalam aset terdampar yang dihindari. Kemudian yang terakhir ada permintaan energi dikurangi dan dikelola dengan cara yang lebih hemat. Efisiensi energi ini menjadi salah satu elemen kunci dalam kebijakan energi Uni Eropa, khususnya dalam realitas geopolitik dan pasar energi pada saat ini.
Langkah-langkah efisiensi energi ini dinilai sebagai salah satu cara termudah dan paling hemat biaya untuk secara permanen mengurangi konsumsi energi secara keseluruhan di Uni Eropa. Masuk ke upaya yang berikutnya itu adalah toolbox for action and support. Energi harus terjangkau dalam segi harga, terutama bagi masyarakat kecil. Untuk mengatasi hal tersebut, Uni Eropa membentuk Toolbox for Action and Support yang terbit di bulan Oktober tahun 2021 sebagai bagian dari rencana Repower EU di tahun yang mendatang bulan Mei tahun 2022. Kebijakan tersebut akan berisikan langkah-langkah efisiensi jangka menengah hingga panjang sebagai berikut. Yang pertama ada dukungan pendapatan bagi konsumen kekurangan energi, ada penangguhan sementara pembayaran tagihan hingga memfasilitasi akses yang lebih komprehensif terhadap perjanjian pembelian tenaga listrik terbarukan. Masuk ke upaya yang keempat yaitu energi platform. Di bulan April tahun 2022, Uni Eropa ini meluncurkan energi platform. Energi platform ini membantu mengkoordinasikan tindakan dan negosiasi Uni Eropa dengan pemasok gas eksternal untuk mencegah negara-negara Uni Eropa itu saling mengalahkan dalam segi harga. Platform ini dimulai di bulan April tahun 2022 mengikuti mandat Dewan Uni Eropa sebagai tanggapan atas kebutuhan untuk melakukan diversifikasi dari gas Rusia. Hal ini mencakup berbagai tindakan terkait gas alam hingga gas alam cair di masa depan untuk mendukung keamanan energi serta pasokan Uni Eropa menjadi energi yang terjangkau, termasuk penjangkauan secara internasional, agregasi permintaan, dan penggunaan infrastruktur gas Uni Eropa secara efisien. Masuk ke variabel ketiga, yaitu upaya Uni Eropa dalam mencapai keamanan energi melalui security of demand. Keadaan energi ini dianggap aman ketika permintaan energi tidak melalui pasokan energinya. Permintaan energi ini dapat mengurangi permintaan energi yang tinggi tentu dapat mengurangi pasokan yang ada hingga berdampak pada sektor lainnya seperti sektor pangan dan industri. Kemudian dalam kali ini peneliti menemukan bagaimana cara Uni Eropa untuk mengatasi dalam segi permintaan yaitu melalui European Gas Demand Reduction. European Gas Demand Reduction ini merupakan diajukan oleh Komisi Eropa dengan menetapkan pengurangan permintaan gas itu sebesar 15%. Kemudian untuk membantu negara-negara Uni Eropa ini mencapai target 15% tersebut, terdapat rencana yang didasarkan oleh 3 pilar. Yang pertama itu beralih dari gas ke bahan bakar alternatif, yang kedua mendorong pengurangan konsumsi gas, dan yang ketiga ada mengurangi aktivitas pemanasan dan pendinginan. Masuk ke variabel keempat yaitu upaya Uni Eropa dalam mencapai keamanan energi melalui variabel availability. Keamanan energi ini dianggap aman dan diukur ketika tersedianya energi untuk rumah tangga, terutama bagi masyarakat miskin di perkotaan dan pedesaan. Keamanan energi ini juga berkaitan dengan kemandirian serta diversifikasi energi. Dalam hal ini, Uni Eropa dapat melakukan diversifikasi energi dengan memaksimalkan penggunaan energi terbarukan. Di sini peneliti menemukan bagaimana cara untuk menjaga ketersediaan energi Uni Eropa supaya tetap stabil, yaitu dengan memanfaatkan energi terbarukan. Masuk pada penjelasan berikutnya, yaitu ketersediaan gas alam Eropa ini menjadi isu yang sangat penting karena pasalnya setelah ditemukan setelah peneliti menemukan beberapa bacaan, ternyata sekitar 100 miliar meter kubik gas alam Eropa itu akan habis atau akan berakhir di tahun 2025. Maka dari itu Eropa harus berupaya untuk mencari bagaimana energi-energi lain yang dapat menggantikan energi gas alam di kedepannya. Kemudian lahirlah atau muncullah penelitian kalian itu bagaimana penggunaan energi terbarukan. Di bulan Mei tahun 2022, diadopsilah European Green Deal sebagai bagian dari Repower EU, yang merupakan petunjuk Renewable Energy Directive 2 mengenai promosi penggunaan energi dari sumber terbarukan. Kemudian di tahun yang sama, di bulan Oktober, Dewan Eropa ini menyerukan untuk percepatan perizinan dan mempercepat peluncuran energi terbarukan seperti mendirikan tenaga surya. Masuk ke bagaimana laporan European Electricity Review tahun 2023 ini menunjukkan adanya tren penggunaan tenaga energi terbarukan ini lebih tinggi, yaitu energi terbarukan dari angin dan tenaga surya sebesar 22%, yang merupakan lebih tinggi dari penggunaan energi fosil sebagai penyuplai listrik sebesar 20%. Dan ini merupakan hal pertama kali yang terjadi di Uni Eropa. Masuk ke variabel terakhir, yaitu bagaimana upaya Uni Eropa menyampaikan energinya melalui security as sustainability. Keberlanjutan energi didefinisikan sebagai energi yang dapat digunakan secara berulang kali tanpa membuat energi habis, kadaluarsa, ataupun musnah. Dan biasanya menggunakan sumber energi terbarukan sebagai salah satu cara alternatifnya. Kemudian mempromosikan secara aktif mengenai transaksi energi
rendah karbon ke transisi energi bersih ini bertujuan untuk menciptakan sektor energi berkelanjutan. Nah, setelah adanya penggunaan energi terbarukan yang telah dilakukan sebelumnya, Uni Eropa ini dapat melanjutkan keberlanjutan atau bagaimana Uni Eropa ini mengatasinya itu dengan cara bekerja sama dengan negara-negara terkait atau mitra-mitra terkait di bidang energi terbarukan untuk membuat energi terbarukan ini akan berlanjut di kedepannya. Yang pertama ada cara yang pertama yaitu soal energi strategis, yaitu di bulan Mei tahun 2022 itu Komisi Eropa mengadopsi EU Solar Energy Strategy. Dan kemudian Komisi Eropa juga mempresentasikan serangkaian inisiatif untuk mengajukan proyek energi terbarukan guna mempercepat penyebaran energi surya di Uni Eropa. Terdapat 5 inisiatif dalam EU Solar Energy Strategy ini. Yang pertama yaitu European Solar Rooftop Initiative, yang kedua ada European Large Scale Partnership, yang ketiga ada EU Solar PV Industry Alliance, yang keempat ada photovoltaics, yang kelima ada concentrated solar power. Seperti gambar pada slide berikut ini, itu adanya pertumbuhan pasar tenaga surya dari tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan bahwa adanya aktivitas penggunaan tenaga surya yang semakin digencarkan oleh Uni Eropa untuk mencari alternatif lain selain dari gas alam. Kemudian masuk ke upaya yang berikutnya itu wind energy strategis. Berdasarkan dari data Eurostat, angka ini menyumbang lebih dari sepertiga atau 37% total listrik yang dihasilkan oleh Uni Eropa tahun 2021. Berikut ada 2 inisiatif dalam EU Wind Energy Strategis. Yang pertama, Recommendation on Speeding Up Permit Granting Producing for Renewable Energy Projects. Yang kedua, ada Proposal for Target Amendment of the Renewable Energy Directive. Masuk yang ketiga yaitu Joint Statement between the United States and the European Commission on European Energy Security. Uni Eropa dan Amerika Serikat ini oleh Komisi Eropa berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan Uni Eropa terhadap energi gas Rusia. Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk keamanan serta keberlanjutan energi serta untuk mempercepat transisi global menuju energi bersih. Untuk mencapai tersebut, kedua belah pihak ini membentuk satuan tugas yang akan berfokus pada isu seperti berikut. Mempercepat perencanaan dan pertujuan untuk proyek energi terbarukan, berkolaborasi untuk memajukan produksi dan penggunaan energi yang bersih dan terbarukan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Masuk ke bab 5 tutup penutup, kesimpulannya adalah Uni Eropa mengalami permasalahan keamanan energi di tahun 2021 yang disebabkan olehnya pemulihan aktivitas dunia setelah pandemi COVID-19 yang membuat meningkatnya permintaan energi. Dan di tahun yang sama, tahun 2021 ini, adanya pengurangan pasokan gas dari Rusia di bulan Juni sebesar 60%. Kemudian keamanan energi ini semakin memburuk setelah adanya invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022 silam. Yang mana Rusia ini melakukan pembatasan pasokan gas alamnya hingga menutup pasokan gas alamnya melalui pipa aliran Nord Stream 1 di bulan September tahun 2022 yang menyebabkan beberapa bidang terdampak seperti tingginya harga listrik. Kemudian dalam hal ini Uni Eropa itu memiliki kekuasaan untuk berupaya mengatasi permasalahan keamanan energi gas alam Uni Eropa. Dalam penelitian kali ini peneliti melihat bagaimana upaya EU ini dan mengatasi keamanan energi melalui kerangka konseptual yang dipaparkan oleh Melika Barolo Antoni dengan 5 variabel yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian saran pada penelitian kali ini adalah terkait dengan penelitian selanjutnya disarankan untuk melihat bagaimana keberhasilan atau keefektivitasan dari upaya yang telah dilakukan Uni Eropa untuk mencapai keamanan energi tersebut sehingga penelitian yang dihasilkan nantinya akan lebih variatif, solutif, eksplanatif, serta diharapkan mampu menjadi karya ilmiah yang praktis. Sekian penjelasan dari hasil penelitian saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.